Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, ahlan wa sahlan ya para peserta program pembelajaran praktek baca kitab atau PBK ya, yang disertai penjelasan teori kunci. Insya Allah di kesempatan perdana ya, pertemuan pertama ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, kita akan bahas terlebih dahulu ya, sekitar kurang lebih 15 menit, tentang bagaimana teori kunci. Jadi untuk bisa menerapkan ya teori Nausorof itu ke dalam praktek membaca kitab. Ya, karena memang ada ya orang yang sudah belajar teori ya kaidah Nausorof, tapi ketika praktek ke kitab, membaca kitab, dia masih kebingungan gitu ya. Jadi masih kebingungan di dalam menerapkannya, ya kan? Nah ini alhamdulillah saya mengadakan pembelajaran ini sudah cukup lama ya, dan apa namanya, berdasarkan pengalaman ya, memang seperti itu ya. Jadi banyak orang yang mempelajari surah tapi ketika praktek itu masih kesulitan. Itu karena memang kurang ya di dalam di dalam praktek ya ke dalam membaca teks Arab gundul gitu ya. Dan juga apa namanya, mempelajari teorinya itu tidak apa tidak secara utuh ya, untuk tujuannya kemampuan ya untuk membaca kitab. Jadi hanya sebatas teori saja. Jadi orientasinya tidak kepada kemampuan untuk membaca kitab. Nah, di buku teori kunci itu, jadi saya menyusunkan kaidah-kaidah ya, ya dari Nausorof itu ya secara bertahap. Ya, jadi bagaimana kaidah itu bisa diterapkan. Ya, pokoknya ada tahapannya sesuai dengan pembentukan bahasa ya terlebih dahulu. Kenapa bahasa itu kan pertama kali disusun dari huruf ya menjadi kata, lalu dari kata menjadi kalimat. Ya, maka tahapannya adalah kita memahami kata dulu ya, karena kalau huruf kan kalau kita sudah tahu ya belajar huruf hijaiyah begitu. Nah, jadi kita mengenal kata dulu ya. Nah, mengenal kata ini kita istilahkan dengan istilah sigot. Ya, jadi sigot itu artinya apa? Mengenal bentuk kata. Ya. Ya, jadi di dalam teori kunci itu langkahnya itu ada tiga ya, ada tiga langkah. Ya, bentar. Jadi ada tiga langkah. Yang pertama mengetahui bentuk kata ya atau sigot ya, mengetahui bentuk kata atau sigot. Jadi kita mengenal kata dulu. Ya, nah kata itu kan tidak akan keluar dari tiga macam ya. Jadi apakah sim, fiil atau huruf, ya tidak akan keluar dari situ. Nah makanya kita mempelajari ya apa itu isim ya. Kemudian kan ada ciri-cirinya. Itu bisa kalau yang sudah belajar ya bisa diulang lagi, dimurojaah lagi. Ya untuk mengetahui ya kata itu dalam kalimat itu apakah isim, kemudian fiil ya. Fiil itu ya kata kerja ya mudahnya ya, dan huruf itu kata bantu ya atau kata sambung.
Nah, bagaimana cara menentukan isim fiil huruf itu? Di sini dengan tiga cara. Ya, pertama dengan memperhatikan maknanya. Ya, jadi dilihat maknanya ya sekarang secara sederhananya kan isim itu kata benda ya. Fiil kata kerja, huruf kata bantu dilihat maknanya. Tetapi makna saja tidak cukup karena ada misalnya dia itu kata benda apa namanya kata kerja ya tapi termasuk isim. Misalnya masdar gitu kan. Itu termasuk isim. Berarti harus mengetahui tanda dan pembagian. Ya, makanya ada tanda-tandanya ya, isim ada tanda-tandanya. Ya, ada tanwin, alif lam ya didahului oleh huruf jar. Ya, dan juga pembagian ya, di dalam nahwu shorof itu kita belajar ya apa saja macam-macam isim gitu kan. Apa saja macam-macam fiil ya. Dengan kita mempelajari pembagian ya atau macam-macam itu kita bisa menentukan ya dalam kalimat itu mana yang termasuk isim, fiil ataukah huruf. Ya, nah kemudian selain kita mengetahui isim, fiil atau huruf itu, eh, kita juga harus bisa menentukan apakah kata tersebut itu jamid ataukah mustaq. Ya, nah jamid itu berdiri sendiri, jadi dia tidak memiliki perubahan-perubahan. Ya, misalnya kolamun ya, pulpen itu tidak ada perubahan-perubahan ya, sadun gitu ya. Nah, ataukah mustaq? Nah, kalau mustaq itu memiliki pecahan atau perubahan-perubahan. Ya, jadi dia ada proses pembentukannya. Ya, ada pola-polanya. Ya, nah, sehingga nanti berbeda di dalam apa menelusurinya ya. Kalau untuk jamid itu cukup ya dari kamus atau mufrodat tidak sulit ya untuk menentukannya. Ya, kalau kita sudah tahu ya kosakatanya ya kita bisa membaca gitu ya. Kolamun misalnya ketika kita menemukan kata kolamun walaupun tidak ada harokat, tapi kita sudah tahu kan kata tersebut. Ya sudah hafal, sudah tahu artinya. Ya, maka kita akan bisa membaca walaupun tidak ada harokatnya. Ya, nah sedangkan yang mustaq itu tidak cukup hanya dari kamus ya atau dari mufrodat saja. Ya, tapi diperlukan ilmu tasrif. Nah, jadi ilmu tasrif itu perannya di sini. Dia untuk menentukan kata yang mustaq. Mustaq itu artinya dibentuk dari kata yang lain. Ya, misalnya kata muslimuna. Ya, muslimuna itu kan mustaq. Ya, jadi kita harus mengetahui pembentukan kata muslimuna itu. Dalam ilmu tasrif, ya kita akan mengetahui bahwa dia itu berasal dari kata aslama, gitu kan? Yuslimu, islaman, muslimun. Ya, muslimun itu adalah bentuk isim fa'ilnya, ya kan? Apa dari asal muslimu wazan af'ala yuf'ilu. Ya, lalu babnya apa dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melatih di dalam program kita ini menentukan sigot. Nah, sigot itu dari kata mustaq ini, yaitu untuk penerapan ilmu tasrif. Ya, muslimuna misalnya isim fa'il untuk jama mudzakkar dari kata aslama yuslimu kan. Bab af'ala yuf'ilu yaitu sulasi mazid fi bab satu. Ya, nah itu kalau belum hafal bab-babnya sambil dilihat di buku. Ya, kalau sudah hafal itu lebih bagus. Ya, nah, karena dengan kita mengetahui pembentukan kata tersebut, ya pola-polanya, ya. Nah itu akan mudah ketika tidak ada harokatnya, ya kita bisa membaca karena tahu polanya gitu. Karena tahu pola-polanya. Dan di sini peran ilmu tasrif. Jadi untuk langkah pertama mengetahui bentuk kata. Jadi dibutuhkan dua ilmu ya, mufrodat ya dan juga ilmu tasrif. Nah, langkah yang kedua mengetahui
kedudukan kata dalam struktur kalimat atau mauki. Ya, nah kalau ini sudah ada dalam kalimat. Kalau tadi kan masih satu kata ya, bagaimana kata itu terbentuk. Nah sekarang yang kedua, bagaimana kalimat itu terbentuk, ya, yang terdiri dari kata-kata itu tadi. Ya, nah ketika kata-kata itu sudah tersusun dalam kalimat, ya kata-kata tersebut yaitu memiliki kedudukan atau posisi, ya, memiliki kedudukan atau posisi dalam bahasa kita juga ada dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kata tersebut itu posisinya sebagai subjek, ya, sebagai objek, sebagai predikat, kan begitu, sebagai keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, itu namanya kedudukan kata dalam kalimat. Ya, nah nanti kedudukan kata ini ya atau posisi ini akan berpengaruh kepada kondisi akhir dari kata tersebut. Ya, apakah karena kan ada kata yang berubah-ubah akhirannya. Misalnya ada yang muslimun apa domah, misalnya musliman, fatah, muslimin kan kasroh. Itu berubah-ubah. Nah, gimana cara bacanya? Nah, itu cara membaca akhirannya itu adalah tergantung posisi dia dalam kalimat. Ya, nah untuk bisa em, apa namanya melakukan langkah kedua ini ya diperlukan ilmu nahu. Jadi ilmu nahu ini perannya di sini, perannya untuk menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Ya, nah ada dua dua hal yang harus kita lakukan di langkah kedua ini ya. Pertama, kita harus mengetahui dulu kata tersebut itu apakah mu'rob atau mabni. Ya, mu'rob itu akhirnya artinya akhirannya berubah. Tadi bisa berubah si kondisi akhirnya. Baik perubahannya itu dalam harokat ya. Ya tadi muslimun, musliman, muslimin ya. Doma, fathah, kasroh. Ya, baik untuk isim kan atau untuk fiil. Ya, kalau untuk isim kan ada marfu, mansub, majrur perubahannya. Kalau untuk fiil marfu, mansub, majzum gitu ya. Nanti tandanya beragam. Itu bisa dilihat ya di pembagian isim-isim murob, fiil-fiil murob ya. Ada pembagiannya. Isim murob ada 9. Ya, fiil murob ada satu ya. Cuma fiil mudhari cuma dibagi 3 kan. Ya, ada soi akhir ya, mutal akhir, apul hamzah. Itu punya tanda yang berbeda-beda. Ya, jadi kita mengetahui dulu perubahan kondisi akhir dari suatu kata itu. Ya, ataukah mabni. Nah, kalau mabni ini kondisi akhirnya tidak berubah, tetap gitu ya. Nah, dia ada macam-macamnya, ada 6 atau lebih ya. Ada domir ya, ada isim isyarah, ada mausul, ya, ada isim istifham, ada isim syarat, ada ismul fi'li, ada sebagian zorob yang mabni ya. Ada tambah itu sudah lengkap semua saya tuliskan di buku teori kunci bisa dibaca. Sebagian isim mabni juga ada nama-nama suara misalnya Ismaul Kinayah dan sebagainya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi ketahui dulu apakah kata tersebut mu'rab atau mabni. Karena nanti kalau mabni dia di posisi mana saja kan tetap tidak berubah gitu cara bacanya. Nah, sedangkan yang mu'rab bisa berubah-ubah. Ya dipengaruhi oleh posisi tadi. Nah, maka langkah yang kedua apa kedudukannya dalam struktur kalimat. Ya, di langkah yang kedua ini ada apa yang kita lakukan yang keduanya adalah kedudukannya apa? Ya, nah misalnya oh kedudukannya sebagai subjek fa'il. Nah, berarti kalau fa'il hukumnya marfu. Ya, misalnya ya jaa muslimun. Nah, kata muslimun dalam kalimat itu kan
posisinya eh, menjadi pelaku ya, fa'il. Ya, yaitu sebelumnya ada ja'a ya, fi'il ma'lum. Nah, karena dia fa'il, pelaku posisinya, maka dia harus dibaca marfu. Tanda marfunya domah, muslimun. Ya, tidak boleh dibaca musliman atau muslimin, karena dia sudah memiliki hukum. Ya, nah kalau kita sudah tahu kedudukannya, ya tahu hukumnya, walaupun tidak ada harokat, tidak ada syakal, kita bisa membacanya. Karena kita sudah tahu ini kedudukannya apa dan hukumnya apa, ya kan? Sebagai maf'ul bih, misalnya objek, ya berarti dia mansub, ya. Nah tandanya ya tentu beda-beda. Ada tanda asli fathah, ya. Ada juga tanda lain nanti tergantung isimnya, tergantung jenis isim. Makanya yang isim mu'rab itu yang 9 itu dikuasai. Ada mufrad, musanna, jamu dzakar salim, jamu muannats salim. Ya itu dikuasai 9 isim mu'rab. Karena 9 isim mu'rab itu memiliki tanda yang berbeda-beda. Ya, gitu. Memiliki tanda yang berbeda-beda. Kalau mufrad misalnya tanda mansunya domah. Kayak tadi, ja'a muslimun. Tanda mansubnya fathah. Ro'a itu musliman. Saya melihat seorang muslim. Musliman. Mansub tandanya fathah. Ya, maror itu bi muslimin. Majrur tandanya kasroh. Ya, begitu. Dan seterusnya ya. Nah, baru setelah itu langkah ketiga menerjemahkan. Ya, menerjemahkan dengan benar. Nah, bagaimana menerjemahkan dengan benar? Itu menggabungkan tiga ilmu di atas. Jadi dari sisi mufradatnya kan ada makna di situ, makna dasarnya. Lalu dari sisi ilmu tasrif juga memberi makna. Ya, karena sebagaimana pengertian ilmu tasrif itu sendiri kan, ya, tahwilul asril wahidi ila amsilatin muhtalifatin kan, lima anin la tahsulu ila biha gitu kan. Yang namanya tasrif itu perubahan dari satu asal, ya dari apa namanya kata dasarnya kepada berbagai bentuk. Nah, perubahan itu untuk menunjukkan makna, ya memiliki makna-makna tertentu. Ya, fi'il madi maklum ya menunjukkan kata kerja waktu lampau, ya yang aktif ya atau yang disebutkan pelakunya. Jadi masing-masing bentuk dalam tasrif itu menunjukkan mana-mana tertentu. Nah, ketika kita menerjemahkan, ya harus disesuaikan dengan makna yang ditunjuki itu. Ya. Kemudian ilmu nahu juga memberikan petunjuk makna juga. Ya, ketika misalnya posisinya pelaku, ya ketika kita menerjemahkan, ya posisikanlah sebagai pelaku. Ya, makanya harus disesuaikan dengan struktur bahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Arab kan posisinya bisa dirubah-rubah kan antara subjek, predikat, objek itu posisinya bisa rubah-rubah. Ya, misalnya bisa ya akala Muhammadun al-hubza gitu ya. Fi'il dulu, fa'il maf'ul bih. Atau fa'ilnya dulu apa subjeknya dulu dia jadi mubtada berarti kan Muhammadun akal hubza. Atau objeknya dulu ya didahulukan al-hubza akala Muhammadun. Atau akal al-hubza Muhammad itu bisa dalam bahasa Arab itu posisinya bisa dirubah-rubah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak. Ya, jadi dalam menerjemahkan berarti Muhammad telah makan roti. Nggak bisa dirubah-rubah. Roti makan Muhammad kan jadi tidak benar terjemahannya. Ya, jadi dalam menerjemahkan ya kita harus memposisikan ya sesuai struktur bahasanya masing-masing.
Nah, dan juga ada prinsip penerjemahan ya yang sudah saya tulis di buku itu apa saja yang harus diperhatikan ya dalam penerjemahan di antaranya yang tadi memperhatikan struktur bahasa terjemahan. Ya juga saya memperhatikan apa namanya ada ma'rifah, nakiro gitu ya. Dan bahkan lebih jauh lagi untuk mengetahui makna-makna yang lebih mendalam ya, itu diperlukan ilmu lain namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu lebih fokus kepada makna, makna-makna yang lebih mendalam. Tapi untuk dasar orang bisa membaca Arab gundul ya minimal tiga ilmu ini, ilmu qiraat, ya, tasrif dan nahu. Ya kalau ilmu balaghah itu level yang berikutnya ya, untuk lebih jauh mengetahui makna-maknanya. Ya, nah itu nanti sambil dibaca-baca aja ya buku yang sudah ada ya untuk bisa lebih apa namanya mematangkan teori yang sudah dipelajari ya dan kita lebih banyak ke praktek langsung insya Allah. Juga apa namanya yang menjadi titik tekan di teori ataupun buku yang saya tulis ini untuk mengatasi tadi ya kesulitan menentukan misalnya di mana fa'il, di mana mubtada ya, di mana khobar. Ya, nah, maka kita perlu mengetahui struktur kalimat atau yang disebut dengan tarokib. Nah, itu penting. Karena ketika orang belajar fa'il misalnya, tapi ketika dalam praktek mana fa'il itu yang mana itu, mubtada khobar itu mana? Ternyata masih kesulitan. Kenapa? Karena tidak memahami tarkib itu. Dan di dalam buku saya itu di situ dimuat semua struktur kalimat dalam bahasa Arab itu seperti apa. Jadi itu penting ya, itu poin penting yang harus dipelajari struktur kalimat ya, tarokib. Ya, nah secara umum kan dibagi dua, ada yang umdah, ada yang fadlah. Umdah itu struktur kalimat pokok, yaitu jumlah ya. Nah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah itu minimal terdiri dari mubtada khobar ya atau dimasuki nawasi. Ya, nawasi itu ada yang apa? Kana wawatuha dan ina wawatuha. Ya, jadi jumlah ismiyah itu standarnya minimal itu mubtada khobar atau isim kana dan khobarnya dan wawatuha, isim ina dan khobar ina. Ya, dan juga yang semisal dengannya. Kemudian yang jumlah fi'liyah minimal fi'il maklum fa'il strukturnya itu. Jadi di mana saja kita menemukan fi'il maklum ya harus dicari mana fa'ilnya. Ya, lalu yang kedua fi'il majhul naibul fa'il. Ketika kita menemukan fi'il yang majhul maka harus dicari mana naibul fa'ilnya. Ya, nah adapun itu ya itu umdah itu kalimat pokok. Dalam setiap kalimat minimal harus ada itu. Nah, adapun yang lain-lainnya itu fadlah pelengkap bisa ada bisa tidak dalam kalimat. Ya, dan itu dibagi tiga ya. Yang fadlah itu ada yang mansub, ada yang majrur dan ada yang tawabi. Ya, itu keterangan-keterangan ya kayak maf'ul bi, keterangan objek, maf'ul fi ya, keterangan waktu dan tempat, waktu zaman untuk makan, maf'ul li ajli, keterangan alasan ya, maf'ul mutlak, keterangan jenis pekerjaan itu ada tiga, ada yang menunjukkan bilangannya ya, jumlah pekerjaannya berapa kali dilakukan, li adadihi ya, ada yang menunjukkan macam pekerjaannya linawihi ada yang menunjukkan penguat di takkidil fi'li ya kan ada maf'ul ma'ah keterangan penyerta yang menyertai pekerjaan saat dilakukan ya. Ada hal kondisi gitu ya keterangan kondisi ya ada tamyiz dan seterusnya ya kemudian yang majrur ada dengan huruf jar ada mudhof ilaih ya nah itu eh, apa namanya
struktur itu harus dipahami dengan benar ya, sehingga kita bisa tepat ya di dalam menentukan kedudukan kata tadi itu. Jadi seperti itu gambarannya dulu ya untuk langkahnya. Nah, untuk tugas untuk apa namanya prakteknya itu seperti yang disampaikan ya, dia membaca ya setiap peserta secara bergiliran membaca kemudian menerjemahkan ya. Nah, lalu menentukan sigot. Nah, sigot ini nggak usah semua karena akan lama ya. Jadi pilih aja, pilih satu kata yang mustaq yang mau ditentukan ya. Nah, lalu tentukan dia apa sigotnya, bentuknya apa. Ya, apakah misalnya fiil madi maklum, apakah fiil madi majhul, fiil mudhari maklum, fiil mudhari majhul itu kan banyak di dalam tasrif ya. Isim fa'il, apakah dia itu isim maf'ul dan sebagainya. Lalu tentukan wazannya apa ya, babnya ya. Lalu juga bisa nanti dibacakan tasrifnya seperti apa. Untuk penerapan ilmu tasrif itu untuk sigot ya satu kata aja ya. Lalu untuk irob, menentukan irob ya dipilih aja silahkan mana yang mau ditentukan. Satu kalimat lengkap ya, baik itu umdah atau dengan ada fadlahnya tadi ya, pelengkapnya. Diirobkan. Misalnya kalau Ja'a Muhammadun, misalnya Ja'a Filun Madin, ya Mabniun ala Fathi ya, lama lamun irob ya, kemudian Muhammadun Fa'ilun Marfuun. Walamatu rafihi ya domatun zahiratun fi airi. Mengirobkan itu kan intinya eh, menyebutkan tadi kedudukan kata, ya, kemudian hukumnya apa? Misalnya Muhammadun, kedudukannya fa'il ya, pelaku. Ya, kemudian hukumnya fa'il apa? Marfu, berarti disebut fa'ilun marfuun. Ya, jadi hukumnya. Kemudian yang ketiga tandanya. Ya, misalnya marfu, tandanya apa? Wa alamatu rafi'i doma. Tandanya doma. Ya, kemudian yang keempat alasan, alasan tanda. Ya, kalau yang tandanya asli sebetulnya nggak perlu disebut alasan ya. Yang perlu disebut alasan itu kalau tanda pengganti. Misalnya jaa tolibani, telah datang dua orang murid. Ya, tolibani kan fa'il ya, pelaku dari jaa, jaa kan fi'il ma'lum. Tolibani fa'ilun. Hukumnya apa? Marfu'un, marfu. Ya, tanda marfunya apa? Wa alamatu raf'ihi, tanda marfunya al alif. Alif. Nah, lalu dia dijelaskan alasannya kenapa tanda marfunya alif. Ya, li'annahu musanna. Karena dia musanna. Jadi dijelaskan alasannya. Nah, biasanya karena dia musanna itu jenis kalimatnya ya, jenis jenis katanya ya dari isim mu'rabnya itu. Maaf sudah lewat 15 menit ya. Jadi itu insya Allah ada teori dulu yang saya sampaikan itu secara gambaran umum ya. Nanti ada poin-poin yang perlu saya bahas ya, ataupun nanti dari pertanyaan, kendala atau apa itu bisa diperdalam lagi ya yang belum dipahami. Sampai situ dulu untuk teori. Siap ya semua untuk kemudian berikutnya praktek atau mau ada yang ditanyakan dulu silakan. Kita mulai dari mukadimah ya. Ya, satu orang sekitar tuh paragraf ya atau dua lah. Kalau yang pendek.
Mukodimah ya. Bisa 3 orang barangkali nih mukodimah nih. Ya sudah kelihatan ya kitabnya. Baik, Bismillah ya kita mulai dari apa? Dari urutan peserta ya. Pak Muhammad Ridhoi ya. Sudah siap Pak? Mencoba. Nyimak dulu, Sat. Oh Belum siap nyimak ini, dulu Sat. ya. Iya nggak apa-apa. Nyimak dulu, Sat. Yang belum siap bisa Insyaallah. nyimak dulu. Ya. Tahun berikutnya. Abu Yahya ada. Ini sebagian belum hadir ya. Atau yang siap aja coba siapa yang siap? Coba baca dulu Ustaz ya boleh. Ya, Bu Esti ya. Iya Ustaz. Ya silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah Iya. Halo, wa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam wasallama Hmm. tasliman katsira amma ba'du. Ya, terus Bu, satu paragraf lagi. Fa inna aslu fa inna Inna aslu apa fungsinya inna? fa in, menasabkan Ya, berarti asla asla ya. fa inna aslal fasadi mukhallafatul mukhallafatul haq. Ya, muholafatu. Kenapa dibaca muholafatu? Mukhalafatu itu fa'il ya Ustaz. Nah, ini ya. Jadi file itu tadi ya strukturnya harus didahului fiil maklum, Bu. Ya, mana fiil maklumnya? Ada nggak sebelumnya? Nggak ada kan? Tidak ada. Iya, berarti nggak mungkin jadi file. Jadi syaratnya tadi, makanya kita harus paham struktur ya. Jadi fiil maklum, fa'il. Jadi ketika kita menyebut fa'il, mana fiil maklum sebelumnya? Nah, di sini kan ada inna ya. Inna itu strukturnya itu harus ada isim dan Khobar. khobar. Tadi kan Ibu udah tahu isim inna itu asla. Nah, sekarang mana khobarnya? Khobar in. Berarti khobar in. Iya, berarti muholafatunya khobar inna. Khobar in. Gitu. Mukholafatul terus. Mukhalafatul haq. Nah, haknya dibaca apa? Haku, hako, haki. Haqi. Ya, kenapa dibaca haki? Mudhof ilaih ya. Mudhofun Mudhof iya. ilaih, mudhof Mudhofun ilaih. Iya. iya. Kemudian, Bu. Itu watan nggak jelas Ustaz. Watan kabu. Watan kabu ya Ustaz. Fa'ila sebenarnya haki berarti Watan ini kabu. kan atop ya, wawunya atop. Ya waw ataf ke khobar tadi ya Kemana? Ustaz. Ke muhalafatu ya, berarti Ya, ke dia dibaca isim mukhalafatul juga, kabu. bukan dibaca fiil. Kalau dibaca isim berarti dia masdarnya. Bun. Watanak kubu ya. Watanak kubu.
Tariqah. Wa tanakkubu tariqatin. Ya. Wasalahu Hmm. al-amri kulluhu fi ittiba'i al-haqqu Haki. wal Belum pilih. al-haqqi wa iltizami tariqah. Nah itu i-nya nggak usah dibaca ya, karena dia kan hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol itu tidak perlu dibaca. Iltizami gitu ya. Wal tiza. Iltizami. Hmm. Tariqah. Nah, jadi apa toriko? Tariqahu. Ya, Torikihi ya. Karena jadi mudhof ilaih tariqihi. dari iltizami. Iltizaminya mudhof. Udah mulai ya dari Hmm. iltizam ya Ustaz. Iya. Hmm. Tariqihi. Kemudian Wal haqqu huwal wad'u hmm. ad Sabitu sabitul ladzi khalqallahu kholaq fi'il madi. khalaqallahu alaihi makhluqatihi Nulukatihi au araduha arodaha ya. Fi'il aradaha madi bil itu madi ya aroda. Ustaz. Au aradaha an takuna alaihi Hmm. zalika annahu laisa min makhluqin fid dunya illa wa khalaqahullahu wahdahu Hmm. lam yusya lam yusyarikuhu Nah, lam apa fungsinya Bu? Lam, huruf lam lam. menasab apa jazam ya Ya, Ustaz. berarti dibacanya Yusyarikhu hmm. yusyarikhu ahadum fi Hmm. khalqihi wa laisa min makhluqin fid dunya illa waja'alhu Waja'alahu waja'alhu fi'il madi itu waja'ala. waja'alhu Enggak, ja'ala, ja'ala. waja'ala waja'alahu Hmm. Allahu subhanahu wa ta'ala ala wad'i Nah, itu kan ditanwinkan aja, Bu. Karena kan tidak ada alif lam ya. Jadi wad'in. rumusnya gini ya, kalau kita ketemu isim, rumusnya Mm-mm. kemungkinan pertama alif lam. Ya, Ya, kalau tidak ada alif lam, tanwin. tanwin. Ya, nah kalau tidak juga berarti kemungkinan ketiganya dia bukan munsharif, bismillahirrahmanirrahim munsharif. Bismillahirrahmanirrahim munsharif tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Atau kemungkinan keempat mudhof. Jadi mudhof itu tidak ada alif lam dan tanwin. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada alif lam, kemudian mudhof atau bukan? Bukan, ini bukan mudhof. Kemudian Majul. bukan juga termasuk bismillahirrahmanirrahim munsharif. Ya, maka kemungkinannya ya tanwin gitu. Ala wad'in. Wad'in. Hmm. Ini ma'in gitu Ustaz. Ma'in. Muayyanin. Mu'ayyanin. Mu'ayyanin. Hmm. Lanjut Ustaz. Udah capek Bu. Permulaan ya Ganti udah. lagi Ustaz. Kalau capek cukup aja nanti yang lain bisa lanjut. Ya. Mungkin terjemah dulu Bu, silakan. Barangkali kalau udah Dari dari yang awal tadi. uh, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu kita memujinya wa nasta'inuhu dia yang memberikan Kita, pertolongan Ustaz. enggak kita, itu juga sama kita. Kita memohon pertolongan kepadanya. Kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun kepadanya dan kita na'udzubillah meminta perlindungan
Padanya dari syururi anfusina. Syurur itu apa Keburukan, saja? keburukan jamak dari syar, surur itu ya, keburukan, Dari keburukan. keburukan-keburukan diri kita Hmm. dan dari kejahatan amalan-amalan kita, Hmm. dari petunjuknya. Bukan dari man itu man yahdihil. Ya, siapa-siapa yang diberikannya petunjuk ya, petunjuk Allah, pada mudilalah, maka tidaklah dia Bukan, menyesatkannya. tidak ada yang menyesatkannya. Oh, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Hmm. Dan kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala Alihi. dan Hmm. dan wa ala alihi, dan atas ahli sahabatnya, para keluarganya, sahabatnya. Wasallimu taslima katsira, dan keselamatan dengan selamatan yang Ya, banyak. dengan memberikan keselamatan yang banyak, salam yang banyak ya. Amma ba'du, itu apa Ustaz? Pembukaan Lalu kita. ya, adapun setelah itu Adapun setelah itu ya amma ba'du. Fa pemisah inna, ya, dia ada pemisah. maka sesungguhnya eh, as Akar ya, akar dari kerusakan akar dari kerusakan mukhalafatul, menyelisih, membedakan, menyelisih nggak ya, menyelisih kebenaran, menyelisih kebenaran. Wa watanak kubu tarikotin dan menyimpang ya, melenceng dari jalan, melenceng dari jalan. Wa dan kebaikan, kebenaran, kebaikan dari perkara seluruhnya kebaikan dari adalah kebenaran seluruhnya adalah di dalam ittiba, mengikuti pada yang hak, pada hmm, kebenaran, dan iltizam pada jalannya. berkomitmen ya iltizamnya. Dan Ya. kebenaran dia diletakkan sabit, Jadi ya sesuatu yang diletakkan, yang kokoh ya, kuat ya, kokoh, yang diciptakan oleh Allah atas makhluk-makhluknya. yang Allah menciptakan makhluknya di atasnya. Jadi di atas buat usabit itu ya. Gimana tadi Ustaz? Yang Allah Yang Allah menciptakan, menciptakan makhluk-makhluknya di atasnya. oh, Ya, mungkin cukup dulu ya untuk terjemah untuk banyak. iya, Ustaz. Itu ya, jadi membaca, menerjemahkan. Kemudian menentukan sigot ya, Bu. Barangkali ada satu kata yang dipilih untuk ditentukan sigotnya. Dari Yang yang inna, dibaca tadi. alhamdulillah. Enggak, satu kata aja. Bukan irob, sigot dulu. Jadi yang mustaq. Misalnya nahmadu ya. Nahmadu itu kan berarti apa? Fi'il mudhari maklum. Ya, dari kata hamidah ya madu ya. Wazan fa'ilai fa'alu gitu. Lalu bagaimana tasrifnya? Misalnya hamidah ya madu hamdan hamidun mahmudun ihmad la tahmad mahmadun mahmadun ihmadun humidah yuhmadu. Untuk tasrif fi'il mudhari'nya misalnya yahmadu yahmadan yahmaduna ya tahmadu tahmadan yahmadna tahmadu tahmadani tahmaduna tahmadina Hmm. tahmadani tahmadna ahmadu nahmadu. Jadi nahmadu itu berarti domir nahnu.
Jadi seperti itu dalam menentukan sigot. Silakan Bu kalau mau coba. Misalnya kata yang lain yang mana gitu. Nasta'inuhunya Ya coba. Nastainu berarti dari kata nasta'inuhu apa? eh ista'ana Ista'ana ya. Nastainu berarti fiil apa Bu? mudhari Fiil mudhari untuk domir apa? nahnu Nahnu ya. Wazannya berarti wazan apa? ista- Istaf'ala ya. Istaf'ala itu. Istaf'ala itu termasuk bab apa? Sifat majid. Sulasi Majid. Majid. mazid fi ya. Tambahan 3 huruf ya. Tasrifnya bisa nggak Bu? Coba menasrifkan istana yastainu Ista'ana yasta'inu isti'anan isti'anatan berarti ya. isti'anatan Hmm. Kemudian terus nasta'in isim fa'ilnya nasta'in ya misalnya fahuwa musta'inun mau pakai fahuwa silakan atau langsung juga bisa. fahuwa musta'inun wa zakam masta'unun Musta'anun berarti isim musta'anun maf'ul. isti' Fi'il amrnya isti' sta'in ya fi'il nahinya atas ta'in ya sim zaman sim makan musta'anun itu musta'anun bisa ditambah musta'in kalau jadi kita ditambah yang majhulnya ustuina yusta'anu fi'il madi majhul fi'il mudhari majhul ya jadi maksudnya supaya tahu ya perubahan-perubahannya dalam tasrif ini. Sekarang irobnya Bu coba dipilih yang Inna mana aja bebas ya. itu qala aslal fasad Pak Inna iya silakan. fa inna itu fa Fa-nya berarti huruf apa? huruf atof ya Ustaz? Bukan, ini di awal ya. Jadi dia isti'nab. Istilah. Fa-nya harful isti'nab. Harful Isti'nab ya, untuk memulai di awal. in Mabniun ala apa? Fa-nya tadi mabniun ala fathi ya. apa Ya, nah, kalau huruf itu pasti la mahala lahu minal i'rob. ya Tidak ada kedudukan dalam i'rob. Huruf itu pasti ya, semua huruf itu la mahala lahu minal i'rob. Jadi jangan dipikirin kalau ketemu huruf apakah dia fa'il maupun tidak ada kedudukan. Inna harfu apa? harfun nasab Ya, harfu nasbin wa taukidin ya secara mana ya taukidin. Mabniun ala fat fathi ya la lahu minal i'rab. Ya ada kedudukan dalam i'rab. Kemudian asla asla isim ina ismu inna hukumnya nasab mansubun mansubun tanda mansubnya wa alamatun nasbihi fathah fathah ya atau fathatun zahiratun fi akhirih. Fathah yang nampak di akhirnya. Ya, kemudian wa huwa mudhof ya. Karena dia jadi mudhof kan fasadinya menjadi apa? jadi mudhof ilaih Ilaih. Jadi ke mudhof itu dilihat kalau depannya ada mudhof ilaih berarti dia mudhof ya wa huwa mudhof. Ya, fasadi mudhof ilaih majrur majrur wa alamatu jarrihi kasrah kasroh ya atau kasroh dhahirah ya akhirnya. Muhalafatunya menjadi apa tadi? lupa Tadi kan asla ismu inna berarti sekarang khabar inna khobar inna ya hukumnya apa khobar inna? marfu Marfu ya tanda marfunya dhamma domah alamat terlebih domah. Nah hakinya tadi jadi apa? tadi mudhof ilaih Nah berarti muhalafatunya wa huwa mudhof. mudhof ya
hakinya mudhof ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah. Ya, jadi seperti itu ya cara berlatihnya. Ini setiap peserta juga harus menyimak ya. Jadi walaupun misalnya peserta lain yang membaca, peserta peserta lain juga menyimak dan perhatikan kata-kata yang dibaca. Jadi kita harus paham kenapa ini dibaca ini, kenapa dibaca ini. Nah, setelah itu bisa ditanyakan. Nah, coba ya, silakan para peserta dari yang tadi dibaca. Barangkali ada yang belum paham kenapa dibaca begini ya, baik dari segi sikotnya atau dari segi hurufnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu dari yang tadi dibaca. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi, Ustaz, kalau misalnya ma'tuf sama ma'tuf alaih, dia itu harus sama ya. Maksudnya kalau isim, ketemunya isim. Nggak boleh isim ketemu sama fi'il gitu ya. Oh, yang maktub sama maktub alaih ya. Iya kan harus sejajar. Oh iya, iya. Ya, jadi seperti yang tadi kan, fa inna asal fasadi mukhalafatul haqi wa tanakubu thariqatin. Ini kan atop wawunya ya. Berarti dia dia dihubungkan kepada sebelumnya. Nah, karena sebelumnya ya atau maktuf alaihnya yaitu mukhalafatu itu isim dia masdar ya. Mukhalafatu masdar dari kata khalafa yukhalifu mukhalafatan. Masdar itu isim. Nah, ketika diatopkan ya wa, nah maka karena diatopkannya ke isim dia harus isim lagi, harus sejajar ini. Wa tanakubu. Nah, tanakubu berarti ini juga isim karena dia masdar dari kata tanakaba ya tanakabu. Tanakub ini masdar. Karena bisa aja dia dibaca fiil kan ya, nakaba yan kabu misalnya. Tan kabu kan bisa aja, tapi nggak cocok. Jadi harus sesuai sejajar antara isim dengan isim, fiil dengan fiil dalam atop gitu ya, mengatopkan. Syukran. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Ana Ustaz, Ya, silakan. itu tadi tinggalan yang wa mayyudlil fala hadiyalah itu fa-nya fa apa tadi? Ah, itu faul jawab kan sebelumnya ada syarat. Oh ya, Iya. man syart. Mannya kan syarat ya, jadi man barang siapa. Ya, kalau barang siapa atau siapa itu syarat. Man jawab syarat ya. Ya, Ya. jadi man yahdihillahu siapa yang Allah beri petunjuk fala mudillalah. Fanya Berarti itu disebut faul itu jawab. man mausul atau istifham yang bermakna syarat bukan? Atau Enggak, emang mannya dia man syarat, isim syarat. Kebeda lagi ada isim syarat, ada isim istifham, ada isim usul beda, beda lagi. mm, ya tadi. Ya gitu. Kalau man di sini itu syarat. Karena kan beda-beda tergantung, makanya tadi tergantung posisi dia dalam kalimat. Man itu bisa sebagai syarat, bisa sebagai istifham, bisa sebagai mausul ya. Tergantung apa konteksnya ya. Ya, berikutnya siapa yang mau coba? Tadi belum diterjemahkan ya yang tadi sampai mana ya Bu Esti itu. Ya au arodaha antakun ya atau Allah menginginkannya ia berada di atasnya. Ya atau dia itu maksudnya kan makhluk ya, makhluk-makhluk itu berada di atas wadus sabit, sesuatu yang dibuat. Wadu itu kan sesuatu yang dibuat yang tetap ya, yang kokoh yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asal memang ya ini disebut juga fitrah ya. Jadi fitrah. Setiap makhluk yang diciptakan dalam fitrah itu. Dzalika annahu laisa min makhluqin fid dunya illa wa khalaqallahu wahda. Hal itu karena bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia kecuali Allah menciptakannya dengan sendiri gitu ya. Oleh dia hanya dia sendiri. Lam yusariku ahadun fi khalqi. Tidak ada seorang pun yang menyertainya ya atau bersekutu dengannya dalam penciptaannya walaisa min makhluqin fid dunya illa wa ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala ala wad'in muayyanin
Ya, tidak ada satu makhluk pun di dunia kecuali Allah menjadikannya di atas satu apa namanya pembentukan yang tertentu. Muayyan itu kan yang tertentu. Ya, sampai situ ya tadi ya. Iya. Ya, silakan. Siapa yang mau coba berikutnya? Wadab Barok. Adol. Anda boleh Ustaz? Silakan. Siapa? Anda Rifali Ustaz. Rivaldi ya. Adol. Wadab wadabbara amrahu bikaifiyati muayyanah. Wallahu Nah, ini subhanahu sebetulnya harusnya ada titik ya. Itu apa namanya kesalahan tulisan ya harusnya ada titik dua muayyanatin ya. Kaifiyatin muayyanatin. Ya, terus. Wallahu subhanahu wa ta'ala kamilun munazzahun anil khata. Jangan Fasalahu diwakaf dibaca semua ya harokat akhirnya. munazzahun Anil anil khoto'i khata. dibacain. Fasalahu kulluhu fi khalqihi wa tadbirihi. Wa kullu syai'in yuhawwilu anil wad'il ilahi wa tadbiri. Wa kullu syai'in yuhawilu ya yuhawilu. Wa kullu syai'in Dibaca yuhawwilu. di maklum atau majul ini wa kullu syai'in dan artinya apa? Gimana artinya? Dan segala sesuatu yang memalingkan dari ciptaan ilahi dan pengaturan ketuhanan maka rusak. Nah, gimana Ustaz? Ya, jadi ini bukan yuhawilu karena kalau yuhawilu itu kan artinya memindahkan. Oh ya. Kira cocok nggak itu mananya? Yahulu Ustaz. Kalau yahulu apa artinya? Apa ya? Kekuatan ya. Ya, hala yahulu ya bisa artinya melenceng ya, berpindah atau melenceng. Nah, itu lebih tepat ya hulu. Kalau di kitab saya ini dia dengan redaksi lain ya, ini ada perbedaan. Di kitab ini yan harifu. Wakul sayin yan harifu. Ini yahulu, sebenarnya sama ya. Berarti yahulu ya. Ya, lanjut. Wa kullu syai'in yahulu 'anil wad'il ilahi wa tadbir di ar-rabbani yufsid ya Ustaz. Apa artinya Masjid? Merusak. Nah, dan dilihat ya. Jadi ini kan bisa dibaca yupsidu, bisa dibaca yapsudu. Mana yang lebih cocok sesuai konteksnya? Yafsidu Ustaz. Yafsidu. Lazim Ustaz ya. Ya, karena kalau yufsidu merusak. Jadi setiap sesuatu yang melenceng dari fitrah ilahi, sesuatu yang sudah ya maksudnya fitrah kan wadi di situ dan pengaturan robbani, maka dia itu merusak atau rusak? Rusak. Rusak ya. Berarti lebih cocok dibaca yufsidu. Ya, terus Fahadihi samawatu wal ardu khalaqahumallahu bil haqqi wa dabbara amrahuma bi hikmatihi fasolahata bi khalqihi wa tadbirihi subhanahu. Law kana fihima alihatun illallaha lafasadata. lau kana ilallahu ilallah di ayatnya. Allah ya betul. Ilallah. Ilallah. Tadi ada yang apa ayatnya? Karena alihatun. Karena itu nanti ada istisna ya. Illallahu ya dibacanya illallahu. Oh ilallah.
Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ya udah sampai situ. Silakan terjemah coba. Wadabaro amrohu, yaitu Allah mengatur urusannya dengan cara yang telah ditentukan. Hmm. Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kamilun, itu sempurna, munazzah, suci dari kesalahan. Dan fasalahu kulluhu fi khalqihi wa tadbiri. Maka ciptaannya dan pengaturannya itu benar. Baik gitu. Gitu ya, Ustaz. Ya, jadi sholah itu artinya kelayakan ya ini. Semuanya itu ada pada penciptaan dan pengaturannya. Kullu syai'in yahulu 'anil wad'illahi wa tadbiri rabbani yafsud, dan segala sesuatu yang menyeleweng dari ciptaan ilahi Tuhan gitu ya. Wa tadbir, dan pengaturan Tuhan juga, maka dia akan rusak. Ya. Fahadhihi samawat wal ard, maka langit dan bumi ini Allah menciptakan keduanya dengan kebenaran. Dan wadabbara amrohuma bihikmah, dan Allah mengatur keduanya, urusan keduanya dengan hikmahnya. Fasolahata bikhalqihi wa tadbirihi subhanah, maka apa namanya? Gimana Ustaz fasolahat? Keduanya baik, keduanya beres ya. Maksudnya tidak rusak ya. Tidak rusak. Allah berfirman, laukana fihima, kalau seandainya ada apa? Kalau seandainya di keduanya itu ada bahan selain Allah, maka keduanya akan rusak. Nah, untuk sigot ya, silakan coba ditentukan satu kata aja. Jadi ini aja mungkin dabbaro. Dabbaro fi'il madhi asal dari tadbir saja. Apa dia babnya, Bang? Dabbaro yudabbiru, ini fa'ala yufa'ilu fi'il sulasi majid. Tasrifnya bagaimana? Dabbaro yudabbiru tadbiran mudabbirun mudabbarun dabbir la tudabbir mudabbarun gitu. Dubbiro yudabbaru ditambah majhulnya ya. Dubbiro yudabbaru. Ya, kemudian i'rabnya dabbaro fi'il madhi mabniun 'alal fathi fi mahalli lam mahal, atofnya kemana ya? Atau ke ja'ala ya? atofnya iya betul, ke ja'ala ya. Berarti fi mahalli. Ini sebetulnya kalau untuk fi'il itu dia tidak harus ada kedudukannya. Ya, yang mengatop antara fi'il dan fi'il itu kan jumlah ya, jumlah fi'ilnya tidak harus ada kedudukan. Dia ada kedudukan itu kalau dipengaruhi oleh kata yang lain. Kalau ini sebetulnya nggak ada kedudukannya secara ini, kedudukan fi'ilnya ada. Berarti kita bilangnya lama halal. Lama menurut Rob aja ya. Ya, untuk atopnya misalnya maktufun bil wawi gitu kan, ala ja'ala gitu kan, kepada ja'ala ya sebelumnya. Ya, kemudian fa'ilnya mana? Fa'il dabar. Mustatir Ustaz ya. Ya, fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ya'ud ila Takdiruhu apa? Takdiruhu huwa ya'ud ila lafaz jalalah. Ya. Amro ya. Amro maf'ul bi mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahira li'annahu ismu mufrad
wa huwa mudhafu domir mutasil, domir nasbi, domir Domir mutasil mabniun domir ala mabniun ala dhammi dhammi fi mahali apa kedudukannya? jar majrur mudhaf bi mudhaf ilaih. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jarin mudhaf ilaih. Terus al-ba'u Di Ustaz yang mana? eh? Ya, yang mana? Kaifiyah. Oh, di al-ba hakun jar mabni al fath. Kaifiyah majrurun bi ba wa alamatu jarri kasrul dhahira li annahu ismu mufrad wa jar wa majrur fi wajar majrur muta'alliqani bil fi'lil dabar. Ya, pilih dabar. Muayyana sifat dari kaifiyah itu teh. Ya, betul. Ya, baik, cukup segitu ya untuk apa namanya pembacaan penentuan sighah dan i'rab. Selebihnya ditanya jawab aja sebetulnya kan, karena tidak mungkin kita i'rabkan semua kata yang dibaca ya karena terlalu panjang. Nah, jadi yang lainnya itu diperhatikan. Kalau misalnya ada yang belum dipahami ya tanyakan. Jadi memang tujuannya agar setiap yang dibaca itu paham gitu. Kata tersebut kenapa dibaca seperti itu gitu ya. Nah, dari dengan praktek ini ya sebetulnya ya kita jadi nambah ilmu juga. Kalau misalnya ada yang belum tahu kan jadi tahu. Jadi belajar teorinya melalui praktek langsung. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari pembacaan tadi. Natat, Ya, silakan. kalau ilahi itu yaknya itu bukan huruf asli atau ya Ya, apa? bukan. Itu namanya ya nisbah. Ya nisbah. Ya, yang menunjukkan sifat. Itu Ya sama nisbah. dengan robbani juga. Iya sama. Ya nisbah untuk sifat. Jadi wad'ul ilahi. Ya, yang bersifat ketuhanan. Ya maksudnya sesuatu yang dibuat oleh Allah gitu ya, oleh Allah sebagai Tuhan. Pengaturan Robbani, Robbani pengaturan Rob gitu ya Allah. Itu namanya ya nisbah untuk menunjukkan sifat. Silakan yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Jangan bertanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Yang terkait tadi, Ustaz, ma'tuf sama ma'tuf alaihi itu harus setara. Ini hukumnya wujuban apa gimana, Ustaz? Kalau boleh gak kita bilang misalnya ana thalibun wa uhibbu qiraah. Oh gitu ya. Anak talibun, oh ibu kira. Ke dalam kalimat tersebut benar ya bisa, cuman apa namanya? Berarti kalau itu lebih mengatopkan ke jumlah, bukan mufrad ya, bukan kata. Jadi anak talibun itu kan jumlah dia, jumlah ismiyah mubtada khobar kan. Ya, lalu wa uhibu juga jumlah fi'liyah. Nah, jadi ini mengatopkan jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah itu nggak masalah. Jadi mengatopkan jumlah itu walaupun dia berbeda jumlahnya itu tidak masalah. Jadi bukan ke
talibun ya sebetulnya. Jadi dia jumlah gitu ya. Atapnya kepada jumlah lagi. Wallahu alam kalau menurut saya seperti itu. Syukran, Ustaz. Ya kan, yang lain kalau masih ada yang belum paham. Ya atau apa aja boleh lah kalau ada teori-teori yang masih belum dipahami ya tanyakan. Anak Ya silakan. itu kan illallahu mungkin asalnya setelah huruf isim jatuh setelah huruf istisna kan nasab gitu asalnya. Hmm. Nah itu jadi marfu itu gimana? Itu ada rinciannya untuk istisna itu ya. Pengecualian itu ada yang apa namanya taman mujaban, ada taman nunfian, ada nakis. Harus dilihat. Jadi kalau taman mujaban itu eh, mustasna minunya disebutkan Mm-mm. ya dan tidak berupa penafian ya. Oh, Jadi mustasna minu itu kan yang diberi pengecualian. Misalnya jaat jaatul labu telah datang murid-murid kecuali Ahmad illa ya apa Ahmadu. Nah, itu kan bisa mm, apa bisa dua ya. Bisa ila Ahmadu, bisa ila Ahmada. Kalau yang eh, mustasna minunya disebut ya atau taman mujaban. Jadi bisa dibaca mansub atau itba ya. Bisa dilihat di pembahasan mustasna ya di halaman 134 dalam kitabnya. Bukan, kalau yang taman mujaban harus mansub, maaf. mm, Taman mujaban harus mansub ya. Ada misalnya ada rijal illa wajib maju. zaidan harus mansub. Kalau yang Mm, nafi ya tidak, misalnya mahador rijal, nah itu baru boleh masuk boleh itba. Mahador rijal illa zaidan atau illa zaidun. Nah ada yang nakis, nah kalau nakis itu tidak disebut mustasna minunya, misalnya mahadoro illa. Nah kalau yang nakis itu tergantung amilnya, ya hasbil amil. Misalnya mahadoro ila berarti hadoro fi'il maklum dia butuh fa'il. Nah, berarti zaidunnya jadi fa'il. Mahadoro ila zaidun. Berarti jadi fa'il. Ya. mm. Nah, Berarti tinggal di sini dilihat mana termasuk yang mana. Lau kana fihi malihatun. eh, Ya, itu termasuk yang mana itu kan. Ya, mm, kalaulah padanya ada Tuhan-Tuhan, nah selain Allah. Nah, sebetulnya ilah di sini apa hukum mustasna atau tidak? Ya ini lebih kepada apa namanya badal ya. Jadi ini karena fi'alatun illallahu ya. mm-mm. Marfu'nya itu badal dari alihatun. Oh Ya. berarti hukum mustasnanya bisa dibilang batal gitu kan? Mengikuti kepada alihat. Oh ya Ya. hebat. Ya, nanti untuk berikutnya mungkin bisa lebih dipersiapkan dulu ya untuk pembacaannya. Di terakhir sampai ini ya lafaz data ya. Di berikutnya dari kata wal insanu itu bisa dipersiapkan
Pak Muhammad Ridhoi ya, siapa? Iya, Ustaz, siap. Ya, nanti kita coba ini yang berikutnya ya. Coba Iya, Ustaz. kalau misalnya ada kata yang belum tahu bisa dicari di kamus, maknanya apa gitu ya. Terus nanti bacanya gimana. Ya, satu paragraf mungkin Pak ya, bisa ya satu paragraf. Iya, Ustaz. Ya, Wa annal insanu makhlukun iya nanti aja Pak min untuk makhluk. pekan depan Pak. Oh, pekan depan. Untuk kita cukup dulu untuk pembahasan sekarang udah 9:30 ya. Untuk pekan depan dipersiapkan, Insya Allah. Ya, nanti intinya sih semua peserta harus mempersiapkan. Jadi nggak harus misalnya bagian ini ya lalu yang lain tidak mempersiapkan. Jadi siapapun jadi harus mempersiapkan yang belum dibaca gitu ya. Belum dibaca dipersiapkan. Nah, nanti ditunjuk sesuai urutan. Kalau misalnya tidak hadir ya berarti kan loncat gitu kan. Ya Muhammad Ridhoi nanti misalnya kalau hadir Abu Yahya ya kemudian Bu Eka ya. Ya sesuai urutan ini Bu Esti ya sesuai urutannya. Maulana. Jadi memang harus siap aja. Sehingga harus mempersiapkan yang akan dibaca berikutnya. Ya, harus mempersiapkan. Insya Allah. Baik, barangkali itu dulu ya untuk pertemuan sekarang. Insya Allah sambil dibaca-baca lagi ya teorinya, dimatangkan lagi dan bisa nanti dimanfaatkan di grup WA kalau ada apa namanya yang belum dipahami ya bisa ditanyakan. Mungkin sedikit tadi yang dibaca itu intisarinya ya. Jadi di di apa di pembukaan ini penulis ya yaitu Syekh Muhammad Nuaim Yasin ya rahimahullah. Beliau membuka dengan memberikan apa pemahaman bahwa sebetulnya kebenaran itu adalah fitrah gitu ya. Intinya kan begitu. Kebenaran itu ya adalah fitrah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya khususnya kepada manusia ya ketika dia lahir kan dalam keadaan fitrah. Kemudian alam semesta ini semua diciptakan oleh Allah ya dengan asal penciptaan dengan fitrah itu. Nah, ketika orang kemudian menyeleweng dari fitrah ya menyimpang dari fitrah maka akan terjadi kerusakan. Nah, begitu juga manusia ya ketika dia kemudian menyimpang dari fitrah. Nah, fitrah itu kan artinya Islam gitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu. Ya, maka fa'abawahu yuhawidanihi gitu kan. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Kristen. Jadi menyimpang dari fitrah. Jadi karena ini sesuai di pembukaan beliau ini sesuai dengan isi kitab yang akan dibahas itu berkenaan dengan akidah, dengan iman. Ya, bahwa akidah yang benar itu merupakan fitrah ya dan ketika orang melenceng dia akan rusak seperti halnya alam semesta langit dan bumi ya. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah ya maka akan rusak ya karena tidak menjaga apa fitrah di alam itu ya ataupun apa ketetapan Allah sunnatullah di alam semesta itu. Kecuali pada hari kiamat ya yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan apa kehancuran alam semesta itu. Jadi itu intinya ya yang tadi dibaca. Mudah-mudahan terus bersemangat ya di dalam membaca dan terutama ini isinya tentang akidah ya penting buat kita ketahui ya di salah satu yang membuat kita memotivasi kita membaca kitab juga kan kita ingin tahu isinya gitu kan. Ingin mendapat ilmu dari yang kita baca gitu. Sehingga jadi mendorong kita untuk memiliki kemampuan ya di dalam membaca.
Demikian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.